Mungkin Anda akan terkejut mengetahui bahwa mengonsumsi jenis kacang yang salah secara rutin dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular hingga 48%, terutama pada orang lanjut usia. Angka ini masuk akal karena didasarkan pada berbagai studi selama beberapa tahun yang dipublikasikan dalam Journal of the American College of Cardiology. Bagian yang mengkhawatirkan adalah bahwa beberapa jenis kacang yang umum ditemukan di dapur berpotensi secara perlahan meningkatkan tekanan darah, memicu peradangan menyumbat arteri, dan bahkan memperburuk gangguan kognitif. Banyak lansia tetap mengonsumsinya karena percaya bahwa semua kacang itu sehat. Salah satu jenis kacang tertentu yang akan dibahas kemudian telah dikaitkan dengan peningkatan kadar suatu zat kimia yang jika sering dikonsumsi dapat merusak ginjal hati dan otak. Kacang ini sering dianggap sehat oleh para penganut diet rendah karbohidrat dan kemungkinan besar sudah ada di wadah camilan Anda. Namun, ia bisa menyebabkan kerusakan permanen pada tubuh yang menua. Jangan khawatir, panduan ini akan membantu Anda memahami cara mengonsumsi kacang dengan benar, termasuk jenis yang paling aman paling baik untuk jantung dan otak serta yang sebaiknya benar-benar dihindari. Pastikan Anda mengikuti hingga akhir karena ada fakta tersembunyi tentang kacang paling berbahaya yang jarang dibicarakan namun bisa merusak kesehatan tanpa disadari. Sekarang mari kita mulai dengan jenis kacang yang sebaiknya dikonsumsi oleh para lansia. Di posisi keempat, kacang almond, sumber nutrisi kuat untuk memperkuat tulang. Almond termasuk makanan terbaik bagi tubuh yang menua, karena kandungan kalsium dan vitamin E yang tinggi yang bekerja bersama menjaga kesehatan tulang. Seiring bertambahnya usia tulang secara alami menjadi lebih rapuh dan berpori, sehingga risiko patah tulang meningkat. Setelah usia 65 tahun, kehilangan massa tulang terjadi lebih cepat, tetapi konsumsi seperempat cangkir almond per hari dapat membantu memperlambat proses ini dengan menyediakan sekitar 97 mg kalsium. Selain kalsium, almond juga mengandung magnesium nutrisi yang seringkali kurang pada lansia. Peran unik magnesium adalah membantu mengarahkan kalsium ke tulang, bukan menumpuk di arteri. Hal ini sangat penting karena risiko penyakit jantung meningkat seiring usia. Lemak tak jenuh tunggal yang sehat dalam almond juga membantu menurunkan kadar kolesterol LDL yang buruk. Saya menyarankan para lansia mengonsumsi sekitar 15 hingga 20 butir almond per hari, sebaiknya mentah atau dipanggang kering tanpa garam. Kandungan seratnya yang tinggi, sekitar 3,5 gram per porsi, menjadikan almond sangat bermanfaat untuk mengatasi sembelit yang dialami sekitar 40% populasi lansia. Penelitian dari Tufts University juga menunjukkan bahwa almond dapat membantu melindungi sel otak dari kerusakan oksidatif yang sering dikaitkan dengan penuaan. Pilih almond yang masih berkulit karena kulitnya mengandung flavonoid yang bila dikombinasikan dengan vitamin E dapat menggandakan aktivitas antioksidan. Namun, perlu kehati-hatian almond harus dikunyah dengan baik, karena dapat menjadi risiko tersedak bagi lansia yang memiliki gangguan menelan. Di posisi ketiga adalah kenari kacang yang mendukung fungsi otak. Kenari sering dianggap sebagai makanan terbaik untuk otak lansia, bahkan bentuknya menyerupai otak yang mereka dukung. Dibandingkan kacang lainnya, kenari merupakan sumber terbaik asam alfa-linolenat, yaitu asam lemak omega-3 nabati yang penting untuk transmisi saraf dan menjaga integritas membran sel otak. Sebuah studi terbaru dalam Journal of Nutrition menunjukkan bahwa lansia yang mengonsumsi sekitar 1,5 ons kenari per hari selama 8 minggu mengalami peningkatan signifikan dalam fleksibilitas mental dan kecepatan pemrosesan kognitif. Senyawa polifenol unik dalam kenari dapat membantu mencegah penyakit neurodegeneratif seperti demensia dan Alzheimer dengan mengurangi peradangan pada jaringan saraf dan menembus sawar darah otak. Banyak orang tidak menyadari bahwa kenari juga mengandung melatonin. Seiring bertambahnya usia kadar melatonin sering menurun dan menyebabkan gangguan tidur. Beberapa orang merasakan kualitas tidur yang lebih baik setelah mengonsumsi segenggam kenari sebelum tidur. Selain itu, kenari sangat baik untuk kesehatan jantung
karena kandungan polifenol yang menurunkan stres oksidatif, serta arginin asam amino yang mendukung fungsi pembuluh darah. Dengan membantu menjaga elastisitas arteri kenari, bahkan dapat meningkatkan efektivitas obat tekanan darah pada lansia. Untuk manfaat optimal, cobalah mengonsumsi 7 hingga 9 belahan kenari per hari dan simpan di lemari es agar minyak alaminya tidak cepat rusak. Rasa sedikit pahit pada kenari justru menandakan kandungan antioksidan yang kuat. Di posisi kedua adalah pistachio kacang yang membantu mengelola tekanan darah. Pistachio mungkin merupakan kacang yang paling diremehkan manfaatnya bagi kesehatan lansia, terutama dalam hal pengaturan tekanan darah. Dengan kandungan kalium yang tinggi, sekitar 280 mg per porsi, dan kadar natrium yang rendah pistachio menjadi pilihan camilan yang unik dan sehat, karena membantu mencegah penumpukan garam di ginjal seiring bertambahnya usia. Keseimbangan mineral ini sangat penting bagi orang lanjut usia. Efeknya bahkan dapat menurunkan tekanan darah sistolik sekitar 3 hingga 5 poin, mirip dengan beberapa obat resep, tetapi tanpa efek samping yang merugikan. Selain itu, kandungan lutein dan zeaxanthin dalam pistachio sangat penting karena berfokus pada makula mata. Kedua karotenoid ini melindungi dari degenerasi makula terkait usia penyebab utama kehilangan penglihatan pada orang berusia di atas 60 tahun. Pistachio juga relatif lebih lembut dibandingkan kacang keras lainnya, sehingga lansia tidak perlu khawatir merusak gigi atau gusi saat menikmatinya. Warna hijau dan ungu khasnya berasal dari antioksidan yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga membantu melawan radikal bebas yang mempercepat proses penuaan tubuh. Manfaat lain dari pistachio adalah cara konsumsinya. Mengupas kulitnya secara alami memperlambat kecepatan makan sehingga membantu mencegah makan berlebihan dan menciptakan pengalaman makan yang lebih sadar yang dapat menenangkan dan merangsang fungsi kognitif. Menurut International Journal of Obesity Lansia, dapat mengatur asupan dengan lebih baik dengan menggunakan cangkang kosong sebagai petunjuk visual jumlah yang telah dikonsumsi. Pilih pistachio yang setengah terbuka agar tetap bisa dikupas, meskipun Anda memiliki radang sendi pada tangan. Cobalah mengonsumsi sekitar 49 butir pistachio atau sekitar 1 ons per hari, tanpa garam atau hanya sedikit garam. Kandungan seratnya sekitar 3 gram per ons sangat bermanfaat untuk mengontrol kadar gula darah, terutama bagi sekitar 25% orang Amerika di atas usia 65 tahun yang menderita diabetes atau pradiabetes. Di peringkat pertama adalah kacang Brazil, solusi untuk masalah tiroid. Kacang Brazil menempati posisi teratas karena perannya yang sangat penting dalam mendukung fungsi tiroid, aspek penting, namun sering diabaikan dalam penuaan yang sehat. Kacang ini merupakan sumber selenium paling dikenal dengan 1 butir saja, mengandung sekitar 96 mikrogram atau 137% dari kebutuhan harian. Hal ini sangat penting karena hingga 20% orang di atas usia 65 tahun mengalami gangguan tiroid dan banyak kasus tidak terdiagnosis karena gejalanya sering disalahartikan sebagai bagian normal dari penuaan. Selenium dari kacang Brazil sangat penting untuk aktivasi hormon tiroid yang mendukung produksi energi metabolisme dan pengaturan suasana hati. Asam lemak, khusus dalam kacang Brazil, tidak hanya membantu tiroid, tetapi juga menjaga mielin, lapisan pelindung yang mengelilingi sel saraf, dan sering menurun seiring usia. Pemeliharaan mielin ini dapat membantu lansia mempertahankan refleks waktu reaksi dan kecepatan pemrosesan kognitif. Dibandingkan dengan suplemen selenium sintetis, selenium alami dalam kacang Brazil lebih mudah diserap dan dimanfaatkan tubuh. Kacang Brazil memiliki tekstur yang kaya dan lembut, sehingga jumlah kecil pun sudah memuaskan. Karena kandungannya sangat kuat, saya menyarankan lansia mengonsumsi tidak lebih dari 1 atau 2 butir per hari untuk menghindari efek berbahaya dari kelebihan selenium. Saat berbelanja, pilih kacang Brazil yang masih bercangkang karena kemasan alami ini membantu mempertahankan nutrisinya lebih lama. Karena kandungan lemaknya yang tinggi, kacang Brazil sebaiknya disimpan di lemari es agar tidak cepat rusak.
Manfaat tambahan bagi lansia yang mengalami sembelit adalah kandungan serat dan minyak alaminya yang membantu menjaga keteraturan pencernaan. Rasa manis dan gurih alaminya juga menjadikannya alternatif yang lebih sehat dibandingkan camilan rendah gizi yang sering dicari oleh orang tua. Penelitian terbaru yang mengejutkan menunjukkan bahwa antioksidan tertentu dalam kacang Brazil dapat memperlambat pemendekan telomer, yaitu ujung kromosom yang biasanya memendek seiring usia dan memengaruhi penuaan sel. Kacang ini sangat ideal bagi Anda yang berusia 65 tahun ke atas. Pada bagian berikutnya, kita akan membahas jenis kacang yang sebaiknya dihindari atau dikonsumsi dengan sangat terbatas oleh lansia. Sekarang kita masuk ke bagian kacang yang sebaiknya dihindari atau dikonsumsi dengan sangat hati-hati oleh para lansia, karena dampak kesehatannya yang merugikan. Pemicu peradangan nomor 4 adalah kacang tanah. Meskipun sangat umum dikonsumsi banyak orang lanjut usia, justru menghadapi risiko dari kacang ini. Pertama penting diketahui bahwa kacang tanah sebenarnya bukan kacang pohon, melainkan kacang polong yang tumbuh di dalam tanah. Hal ini membuatnya rentan terkontaminasi jamur dan aflatoksin, yaitu mikotoksin alami, yang jika dikonsumsi berulang kali dapat merusak hati dan meningkatkan risiko kanker. Risiko ini semakin besar seiring bertambahnya usia karena kemampuan detoksifikasi tubuh menurun. Yang lebih mengkhawatirkan, kacang tanah mengandung protein yang dapat memicu reaksi peradangan ringan pada sebagian orang bahkan tanpa alergi sejati. Pada lansia, kondisi seperti nyeri sendi tekanan pada sistem kardiovaskular dan penurunan fungsi kognitif sudah lebih umum sehingga peradangan ringan ini dapat memperburuk semuanya. Selain itu, kandungan omega-6 yang tinggi dalam kacang tanah memperburuk ketidakseimbangan lemak karena kebanyakan orang sudah mengonsumsi terlalu banyak omega-6 dibanding omega-3. Kacang tanah juga mengandung vitamin K yang dapat berinteraksi secara berbahaya dengan obat pengencer darah seperti warfarin, namun sering tidak dijelaskan dengan jelas kepada pasien lansia. Selai kacang komersial memperparah masalah ini dengan tambahan gula minyak terhidrogenasi dan natrium berlebih. Bahkan selai kacang alami tanpa garam pun berpotensi meningkatkan tekanan darah. Penyimpanan yang tidak tepat juga membuat kacang tanah mudah tengik dan melepaskan radikal bebas berbahaya. Proses pemanggangan komersial menghasilkan akrilamida zat yang berpotensi merusak fungsi kognitif, sangat mengkhawatirkan bagi mereka yang sudah cemas akan penurunan daya ingat. Berikutnya adalah kacang mete. Bahaya lonjakan gula darah yang sering tidak disadari. Dibandingkan kacang pohon lainnya, kacang mete memiliki kandungan karbohidrat yang lebih tinggi sekitar 9 gram per ons dan serat yang lebih rendah. Sekitar 25% orang di atas usia 65 tahun menderita diabetes dan hampir setengahnya berada pada kondisi pradiabetes. Reputasi kacang mete sebagai camilan sehat membuat banyak lansia mengonsumsinya berlebihan tanpa menyadari dampaknya pada gula darah. Bentuknya yang halus dan melengkung juga meningkatkan risiko tersedak terutama bagi lansia dengan gangguan menelan. Kacang mete mengandung oksalat tinggi senyawa yang mengikat kalsium di usus dan menghambat penyerapannya, masalah serius bagi lansia yang berisiko osteoporosis. Oksalat ini juga meningkatkan risiko batu ginjal pada orang di atas usia 60 tahun. Proses pengolahan kacang mete untuk menghilangkan urushiol zat beracun yang juga ditemukan pada poison ivy menyebabkan hilangnya sebagian besar nilai gizinya. Versi yang dijual di pasaran seringkali digoreng dengan minyak dan diberi banyak garam, memperburuk tekanan darah dan gangguan pencernaan. Enzim penghambat dalam kacang mete juga dapat mengganggu pencernaan protein yang sudah menjadi tantangan bagi lansia. Teksturnya yang lembut membuatnya mudah dikonsumsi berlebihan dan berkontribusi pada kenaikan berat badan di usia lanjut. Mengganti kacang mete dengan almond atau kenari secara rutin merupakan pilihan yang jauh lebih aman. Selanjutnya adalah kacang macadamia. Meskipun rasanya lezat, kacang ini sangat padat, kalori hampir 200 kalori per ons tertinggi di antara semua kacang. Dengan metabolisme yang melambat seiring usia ini memperberat pengelolaan berat badan. Kandungan lemaknya sangat tinggi,
dan dapat memicu masalah kantong empedu, terutama pada lansia dengan batu empedu tanpa gejala. Macadamia juga mengandung lemak jenuh relatif tinggi yang dapat meningkatkan kolesterol LDL. Teksturnya yang keras dan padat berisiko merusak gigi mahkota gigi atau jembatan gigi yang rapuh. Harganya yang mahal sering mendorong lansia membeli produk berkualitas rendah yang lebih mungkin tengi dan teroksidasi. Produk komersialnya biasanya digoreng minyak dan sangat asin memperburuk profil gizinya. Banyak orang mengonsumsinya dengan keyakinan keliru bahwa kacang ini baik untuk jantung, padahal manfaat tersebut tidak didukung kuat oleh penelitian. Yang paling bermasalah adalah kacang pinus. Kacang ini dikenal dapat mengganggu kerja obat-obatan dan berinteraksi dengan lebih dari 60% obat yang umum diresepkan untuk lansia, termasuk obat tekanan darah statin dan antidepresan. Yang mengkhawatirkan interaksi makanan dan obat jarang dibahas oleh tenaga medis. Fenomena yang dikenal sebagai Pin-Knot Syndrome dapat menyebabkan rasa logam pahit di mulut yang bertahan berminggu-minggu, menurunkan nafsu makan dan status gizi. Penelitian menunjukkan hingga 42% penderita mengalami penurunan berat badan signifikan. Kacang pinus, kaya lemak, tak jenuh ganda yang mudah teroksidasi dan memicu peradangan. Ukurannya yang kecil dan licin meningkatkan risiko aspirasi terutama pada lansia dengan gangguan menelan atau mulut kering akibat obat. Kandungan enzim penghambatnya juga menyulitkan pencernaan protein. Selain itu, kepadatannya yang tinggi kalori, terutama dalam pesto, memperburuk pengelolaan berat badan. Beberapa penelitian baru bahkan mengaitkannya dengan percepatan degenerasi makula terkait usia. Pilihan kacang yang tepat atau yang dihindari dapat berdampak besar pada kesehatan vitalitas dan fungsi kognitif seiring bertambahnya usia. Ingatlah bahwa perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten dapat menghasilkan manfaat besar dalam jangka panjang. Sekarang, giliran Anda berbagi pengalaman. Apakah perubahan pola makan, termasuk jenis kacang yang Anda konsumsi berdampak nyata pada kesehatan Anda? Kacang mana yang paling mengubah hidup Anda? Silakan bagikan pendapat dan pengalaman Anda.